Sejak masa pandemi melanda, kebutuhan akan platform digital meningkat di tengah masyarakat. Alhasil, startup digital memainkan peran penting dalam gaya hidup yang baru. Kemunculan health tech, edutech, fintech, e-commerce, logistik, dan ride-hailing berhasil memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Dengan kompetensi dari founder team dan juga perilaku digitalisasi masyarakat, menarik perhatian dari angel investor untuk turut serta menyokong perkembangan dari startup Indonesia. Benar saja, berdasarkan riset Scale Public Relation, tercatat 104 startup Indonesia yang meraih pendanaan di semester pertama tahun 2021. Jumlah tersebut diketahui naik sebesar 40,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 dan meningkat sebanyak 53% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Namun, tanpa disangka, euforia ini memudar diikuti dengan munculnya tren layoff yang melanda perusahaan startup. Fenomena layoff serentak dilakukan oleh banyak startup akhir-akhir ini, tidak hanya menjadi isu nasional namun juga internasional seperti Amerika, India, dan Singapura, mulai dari Tiny Hub, Zenius, Shopee, Link Aja, JDID, Ziningo, Toko Kripto, Ruang Guru, Ajaib, hingga TikTok merupakan deretan startup lokal dan global yang tak luput dari layoff. Lalu, apa yang menjadi alasan startup memberlakukan layoff? Terdapat beberapa pendapat dari penyebab terjadinya layoff secara serentak di berbagai startup, mulai dari strategi bakar uang para pelaku startup, perubahan perilaku masyarakat yang mengurangi perilaku digital setelah pandemi mereda, fenomena bubble burst yang membuat investor mengurangi pola investasi pada startup, dan ancaman potensi resesi yang memunculkan perilaku antisipatif dari startup untuk melakukan layoff demi menjaga stabilitas perusahaan bahkan mengharapkan kenaikan setelahnya. Namun, apakah layoff benar-benar memperbaiki keadaan? Mari kita lihat dari beberapa perspektif. Yang pertama, angel investor. Izzuddin Alfaraz, peneliti dari Indef, menyampaikan bahwa di tengah ancaman resesi hingga kenaikan suku bunga acuan, sumber pendanaan dari suntikan dana angel investor maupun modal ventura turut akan menurun. Di tengah ketidakpastian, angel investor tidak lagi menjadikan pertumbuhan sebagai daya tarik utama, karena saat ini profit dianggap lebih penting. Yang kedua, perspektif dari karyawan yang laid off. Secara ekonomi sudah tentu akan berdampak dengan drastis. Dengan penurunan jumlah pemasukan, kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar dan gaya hidup dapat terjadi. Selain itu, menurut Mujaba dan Senatip pada tahun 2020, penurunan well-being secara fisik dan psikologis dapat terjadi pada karyawan yang laid off. Secara umum, depresi, kecemasan, kurangnya kepercayaan diri, putus asa, penurunan harga diri, hingga stres dapat terjadi pada mereka. Hal ini dapat berakibat buruk pada terganggunya kondisi fisik, seperti penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Secara sosial, kesulitan dalam beradaptasi juga harus mereka tanggung apalagi bagi mereka yang bekerja dalam jangka waktu lama. Minat untuk berhubungan dengan dunia luar pun akan berkurang. Tidak hanya itu, layoff juga menyebabkan melekatnya stereotip pada yang bersangkutan di masyarakat selaku orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Mereka harus menghadapi kenyataan akan ketidakpastian kehidupan mereka untuk masa yang akan datang, serta realita akan label pengangguran yang melekat pada dirinya. Selanjutnya, perspektif dari karyawan yang bertahan. Karyawan yang tidak layoff akan terus bekerja dan menanggung beban yang lebih tinggi daripada biasanya lantaran jumlah SDM yang semakin minim di perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi, performa, dan kepuasan kerja dari karyawan yang bersangkutan. Hal ini didukung oleh para peneliti di University Stockholm dan University Canterbury yang menemukan bahwa setelah layoff, orang yang tidak terdampak kebijakan tersebut akan mengalami penurunan kepuasan kerja sebesar 41%. Loyalitas dan kepercayaan mereka terhadap perusahaan juga dapat menurun karena khawatir nasib yang sama akan terjadi pada mereka. Rasa secure yang ada pada perusahaan lama-kelamaan akan menghilang, bahkan memunculkan inisiatif untuk mencoba mencari perusahaan lain yang menawarkan benefit yang lebih baik dan posisi yang lebih stabil. Karyawan yang tidak di-layoff dapat juga merasakan survivor's remorse akibat dikagetkan oleh fenomena teman dan kolega yang harus bersedih kehilangan pekerjaan. Hal ini berdampak negatif pada mereka, sehingga merusak etos kerja dan komitmen terhadap perusahaan, di mana mereka yang selamat dari layoff akan menjadi berpikiran lebih sempit, egois, serta berhati-hati menjauhi resiko.
Selanjutnya perspektif perusahaan startup. Sandra Z. Sacher, Profesor Praktik Manajemen dari Harvard Business School, menunjukkan bahwa layoff hampir selalu berdampak buruk bagi perusahaan. Pekerja yang tidak di PHK atau tidak di layoff akan mulai mencari pekerjaan lain karena merasa tidak nyaman dengan prospek karirnya ke depan. Karyawan yang laid off, terutama di bidang teknologi, akan mencari pekerjaan di pesaing dan bahkan membantu mereka berinovasi. Hal ini terjadi pada karyawan Tesla yang baru-baru ini dipecat telah pindah ke pesaing seperti Rivian, Apple, Amazon, dan juga Lucid Motors menurut situs berita Electrek. Tak hanya berdampak pada startup, secara personal, berbagai situasi yang menekan jalannya startup dapat mempengaruhi kondisi psikologis dari founder itu sendiri. Rahmat pada tahun 2022 dalam penelitiannya di jurnal Psychocentrum Review menyatakan bahwa berbagai peran yang dijalani oleh founder startup seperti membangun kultur kerja, mengelola sumber daya, memastikan model pemasaran, bahkan mengambil keputusan dilakukan demi mewujudkan harapan besarnya terhadap perusahaan rintisannya, sehingga apabila terjadi pasang surut yang tak diharapkan pada startupnya, akan menjadi pukulan yang secara personal dapat memicu kecemasan, penurunan motivasi, hingga putus asa pada founder, dan dengan sendirinya dapat berpengaruh pada semakin menurunnya produktivitas dari startup itu sendiri. Perspektif ekonomi. Fenomena layoff diindikasikan dapat memicu pelemahan ekonomi, seperti pada masyarakat Amerika yang mengurangi pengeluaran mereka untuk mengantisipasi situasi ke depan akibat fenomena tersebut. Selain itu, dilansir dari Void.com, peningkatan tingkat pengangguran juga dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Pada akhirnya, permintaan akan menurun drastis dan menghambat pemulihan ekonomi. Terbukti, raksasa retail Walmart baru-baru ini mengatakan bahwa konsumennya telah mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang yang tidak terlalu penting dan bermargin tinggi, seperti pakaian jadi. Hal ini membuat perusahaan memangkas prospek keuntungannya dan memberhentikan ratusan dari karyawan perusahaannya. Pertanyaannya, how to survive? Teruntuk karyawan yang terkena kebijakan layoff, terdapat beberapa tips yang dapat dibagikan untukmu dikutip dari Mujab dan Senatif pada tahun 2020. Yang pertama, akui yang terjadi bahwa kamu memang kehilangan pekerjaan. Yang kedua, sadari bahwa layoff yang terjadi bukan merupakan kesalahanmu. Don't blame yourself for it. Yang ketiga, beritahukan secara langsung kepada keluarga dan teman bahwa kamu kehilangan pekerjaan. Jangan merasa takut karena mereka merupakan support system kamu, jadi kamu membutuhkan mereka. Selanjutnya, jika kamu merasa kesal, kecewa, frustasi, dan marah, akui itu sebagai hal yang wajar. Admit it. Biarkan seluruh perasaan itu keluar hingga kamu merasa tenang. It's okay to not be okay. Yang selanjutnya adalah belajarlah untuk mengelola emosi kamu secara konstruktif dan produktif. Kenyataannya adalah kamu hanya kehilangan posisi, bukan profesi kamu. Manfaatkan waktu luang kamu untuk melakukan hal-hal favoritmu. Dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu dengan workout secara rutin. Selanjutnya, engage with people around you. Hang out dan quality time lah bersama orang-orang tersayang. Dan juga jangan lupa untuk berhemat, untuk mengantisipasi situasi-situasi darurat nantinya. Reviewlah keterampilan dan pengalaman kamu, perbaharui CV kamu dan mulailah memikirkan peluang berikutnya. Sebar CV kamu untuk banyak kemungkinan pekerjaan sambil mengembangkan koneksi bertemu teman dan kolega. Jangan lupa untuk membaca buku, artikel, dan berita industri perdagangan yang diterbitkan setiap hari minimal 1 jam untuk tetap diperbaharui dalam profesi dan bidang keahlian kamu. Selain itu, untuk karyawan yang bertahan, sadari dan syukurilah bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk menunjukkan kapabilitas dan kemampuan kamu di perusahaan. Maka, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Ketahui bahwa kamu punya kualitas, maka kamu tidak perlu khawatir karena kamu dibutuhkan. Dari sisi perusahaan, perlu untuk menaruh atensi lebih pada karyawan di tengah isu layoff yang sedang bergejolak saat ini. Sebagai divisi yang berkapasitas untuk menaungi karyawan, HRD perusahaan perlu untuk mempersiapkan dan mengelola jalannya layoff agar selaras dengan kebutuhan bisnis dan meminimalisir konsekuensi negatif yang dapat terjadi. Hal yang dapat dilakukan oleh divisi HRD diantaranya. Yang pertama, HRD harus memastikan bahwa karyawan yang laid off memperoleh seluruh hak
yang tercantum dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Yang kedua, dalam rangka penyampaian berita PHK atau laid off kepada karyawan, pihak HRD harus menjaga agar prosesnya dilakukan dengan hormat dalam keadaan tatap muka. Berikan kesempatan bagi karyawan untuk bertanya dan diberitahu setiap detailnya hingga mereka memahami situasi yang terjadi. Yang ketiga, mengingat dampak psikologis yang dapat dialami oleh karyawan yang laid off, HRD perlu untuk memikirkan langkah dalam mengantisipasi dan mengatasinya, selayaknya dilakukan oleh ruang guru yang memberikan layanan konseling, psikologis, karir, dan juga akses karir pengembangan jika dibutuhkan. Yang terakhir, HRD juga sepatutnya membuat rencana retensi untuk menjaga komitmen dan loyalitas dari karyawan yang bertahan atau yang tidak di laid off. Beri ruang aspirasi untuk karyawan menyampaikan kebutuhan mereka, serta yakinkan mereka mengenai peran dari posisi yang mereka jabat saat ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman posisi dari restrukturisasi yang terjadi, serta buat mereka menyadari bahwa mereka dibutuhkan dan patut untuk diapresiasi. Komunikasikan secara transparan alasan dari restrukturisasi yang dilakukan. Tangani setiap detail dengan proaktif dan juga terorganisir.